Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel kita tercinta ya, dimana lagi kalau bukan di channel Gagen. Oke, jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Devil yang dirilis tahun 2010, diproduseri oleh M. Night Shyamalan, yang akan mengisahkan tentang 5 orang terjebak di dalam lift dan akan terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan terhadap mereka. Penasaran? Tanpa banyak basa-basi di awal, ayo kita mulai film ini dalam hitungan 1, 2, 3. Kisah didasarkan kepada sebuah mitos, yaitu Devil's Meeting atau istilah kata rapatnya para iblis. Iblis turun ke bumi dan berada di tengah-tengah manusia yang bertujuan mencari para pendosa dan menjadikannya sebagai teman di neraka. Di awal kisah, kita diperlihatkan dengan seorang detektif kepolisian bernama Bowden yang sedang sarapan bersama temannya. 5 tahun lalu, Bowden kehilangan anak dan istrinya akibat insiden tabrak lari, yang akibat dari itu Bowden merasa tidak percaya atas adanya Tuhan. Oleh karena itu, temannya Bowden berusaha menyadarkan Bowden agar ia mempercayai Tuhan, tetapi hal itu malah Bowden alihkan dengan membicarakan hal lain. Can we just have breakfast for once? Talk about normal stuff? I'm your sponsor. You can talk about normal. Tak lama, Bowden beralih ke tempat lain, yaitu di TKP kejadian insiden bunuh diri yang entah apa penyebabnya. Di situ, Bowden berasumsi bahwa si korban tersebut melompat dari gedung tinggi di sebelah sekitar TKP dikarenakan tidak ditemukan sama sekali serpihan kaca di tempat TKP tersebut. Selain itu, Bowden juga berasumsi bahwa korban melompat dengan sengaja dan dalam keadaan tenang dikarenakan Bowden menemukan tasbih di tangan si korban. Nah, di sini Anda pasti bingung kan dengan apa yang saya katakan? Orang saya juga bingung. Tapi di sini Bowden sangat optimis bahwa semua masalah pasti ada penjelasannya. Beralih ke gedung sebelah TKP, gedung yang dimaksudkan oleh Bowden. Di sini terlihat ada 5 orang yang akan menaiki lift. Izinkan saya perkenalkan satu-satu. Pertama, ada si mekanik, ia bernama Anthony. Kedua, ada salesman, ia bernama Vince. Ketiga, si satpam bernama Ben. Keempat, si wanita yang bernama Sarah. Dan terakhir adalah si nenek yang bernama Jen. Di situ mereka berlima akan menuju ke lantai 39. Selanjutnya, Ben si satpam menekan tombol navigasi lift untuk menuju lantai 39. Tak selang beberapa saat, tiba-tiba lantai tiba-tiba macet, entah apa penyebabnya yang membuat mereka panik tak terkecuali si Ben yang mengidap fobia terhadap ruang sempit. Sebenarnya si Ben ini enggan untuk naik lift, tapi karena perintah atasannya yang ingin Ben sampai cepat, ia mau bagaimana lagi, Ben harus menuruti perintah atasannya tersebut. Just trying to get something jump started. Don't you have emergency procedures? Beralih ke ruangan pengawas, di sana ada Ramirez dan seniornya. Di sana mereka berdua melihat status lift nomor 6 yang error, yang karena hal tersebut si senior langsung menghubungi si teknisi untuk memperbaiki liftnya. Sambil menunggu, Ben dan kawan-kawan disuguhi musik oleh pengawas melalui penyalur suara di lift yang bertujuan menghilangkan rasa panik. Namun bukannya tenang, malah membuat mereka kesal karena berisik. Ditambah lagi sikap Vince atau si salesman yang so asik. Bahkan ia sempat mempromosikan kasur jualannya ke nenek Jen. Mattress mania. That's us. Now everybody's had their mattress too long. Di ruangan mesin, si teknisi mengecek keadaan mesin lift nomor 6 dan anehnya tidak ada sama sekali sistem yang rusak, yang oleh karena itu si teknisi diminta oleh pengawas untuk mencoba mematikan listrik di lift nomor 6 yang membuat lampu mati sesaat dan otomatis menyebabkan mereka yang ada di lift terkejut. Di saat itulah si Ben tidak sengaja memegang si nenek dikarenakan fobianya terhadap ruangan sempit. What's happening? Get off me! Get off me! Sorry. Beralih ke si teknisi yang sedang menyelidiki kerusakan di lift. Di sana ia melihat seekor hewan mirip seekor rakun yang sedang berada di bawah lift. Atas inisiatifnya, si teknisi pun berusaha mengusir hewan tersebut. Namun tiba-tiba untung si teknisi masih selamat. Lama setelah itu, lampu lift pun mati lagi.
yang kali ini bukan ulah si teknisi, dan setelah menyala kita melihat si Sarah terjatuh dan terluka di bagian punggungnya. Di sini Vince pun mulai dicurigai oleh seisi lift dikarenakan ada bekas darah di bajunya dan di tangannya, yang padahal menurut pengakuan si Vince pas saat gelap Sarah sempat terjatuh ke arah si Vince. So you cut her? What? No. Something must have happened to her, and then she fell into me. Dikarenakan kejadian tersebut, si pengawas pun memutuskan untuk menghubungi polisi yang kebetulan Bowden lah polisinya. Sambil menunggu polisi datang, Ramirez melihat-lihat rekaman CCTV yang di situ ia sangat terkejut dan takut saat melihat siluet wajah iblis di rekamannya. Yeah, look, that's just grain in the image. Bowden sudah datang dan dia meminta yang ada di lift untuk tetap tenang. Selain itu, ia juga mencari data tentang siapa saja orang yang ada di lift dan apa latar belakangnya. Tak lama kemudian, lampu lift kembali berkedip dan mati sesaat. Setelah menyala kembali, alangkah terkejut dan paniknya seisi lift ketika melihat Vince sekarat dengan kondisi baling tertancap di lehernya. Bowden dan lainnya pun kembali ke ruangan pengawas untuk mengecek keadaan di lift. Ramirez sebagai orang yang religius pun juga mengeluarkan pendapat bahwa ini semua terjadi oleh iblis yang mengadakan demons meeting dan berteori bahwa salah satu dari mereka adalah iblis. Tapi sayangnya pendapat tersebut ditolak mentah-mentah oleh Bowden karena dirasa kurang logis. Jadi sedikit kericuhan di dalam lift dikarenakan mereka berempat sekarang saling tuduh-menuduh dan mencurigai Tony dikarenakan berdasarkan pengakuannya, Tony adalah mantan tentara perang Afghanistan yang membuat mereka saling menggeledah satu sama lain, dan hal ini pun diketahui oleh Bowden. Sontak ia pun melarangnya dengan alasan ini adalah tugas polisi. Moment. Won't I? Beralih ke si teknisi, ia sedang berkelantungan di atas lift yang jelas sedang berusaha memperbaikinya. Namun, ia diganggu oleh suara walkie-talkie pengawas yang menyuruhnya membuka gerbang lift. Jelas si teknisi menolak karena ia sedang di posisi yang mustahil. Tiba-tiba beberapa ekor merpati muncul entah dari mana yang membuat si teknisi kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke atas lift. Bring me, man. Ia pun tewas saat itu juga. What other names are on your Beralih kembali ke si Bowden, ia sudah mendapatkan data-data dari mereka berempat di lift yang ternyata semuanya tidak ada yang beres. Dimulai dari Ben, ia pernah memukul orang menggunakan tongkat baseball sampai koma. Vince, dia adalah seorang penipu. Sarah, dia adalah seorang pelakor yang matre, dan Jen yang ternyata si nenek tua tersebut adalah seorang pencopet. Di sini Tony dikecualikan karena belum ditemukan datanya. accounted for? Jane something. Looks like Kowski. The older woman. Find me footage of this guy. Pemadam kebakaran sudah memulai operasinya dengan menghancurkan tembok di posisi lift berada. Di lift, lampu kembali berkedip dan mati sesaat. Di dalam kegelapan, terdengar suara gaduh-gaduh yang sangat mengerikan. Dan pada saat lampu menyala kembali, Jen si nenek pun sudah tewas dengan posisi tergantung dan mulut penuh darah. The hell's going on? Bowden pun memerintahkan untuk menutup gedung untuk penyelidikan lebih lanjut, dan ia pun menemukan tas milik Tony di toilet yang hanya berisi alat-alat seperti obeng, kunci Inggris, kunci 12, kunci L, tang, dan lain-lain yang rasanya tidak mungkin untuk digunakan untuk merusak lift. Untuk. Used to rig an elevator? I have no idea. Kembali ke lift, sekarang hanya tersisa 3 orang, yaitu Ben, Tony, dan Sarah. Keadaan di sini semakin tidak kondusif. Yang tadinya saling tuduh-menuduh, sekarang saling fitnah-memfitnah siapa yang membunuh 2 orang tadi. Di sini Sarah dikecualikan ya, karena secara logika wanita itu tidak bisa melakukan hal itu. Lanjut. Lalu
Untungnya detektif Bowden pun datang ke ruang pengawas di saat yang tepat dan melerai mereka berdua lewat suara dengan menyuruh meletakkan tangan masing-masing di tembok. Go ahead. Do it! You won't have to keep this up long. The building is surrounded by police. Beberapa waktu berselang, lampu di lift kembali mati dan di sini detektif Bowden memerintahkan untuk menyalakan ponsel masing-masing untuk menjaga penerangan. Tapi tiba-tiba ponsel mereka menutup dengan sendirinya secara paksa. Setelah ponsel tertutup, otomatis seisi lift menjadi gelap gulita dan pada saat menyala kembali, Ben Satam pun tewas dengan lehernya yang terputar 360 derajat. Hold up your cell phones. Use the screens as flashlights. Don't let it go dark in there. Keep the light on each other. Keep shining it all around the elevator. Dengan terjadinya ini, Sarah pun semakin yakin bahwa Tony lah pelakunya. Begitupun Tony, ia juga berpikir sebaliknya. Sampai-sampai mereka berdua hendak saling bunuh menggunakan pecahan kaca, dan si Bowden pun menghentikannya dengan memberikan kata-kata motivasi dan menyuruh mereka meletakkan pecahan kaca tersebut. Don't think just because I'm a cop I don't know what you're going through right now. I've been to hell. The thing is, when you're self-destructing, it looks like it's the world's fault. Like you're dealt a series of shit hands, but that's not real. Okay? It was all on me. All of it. Put down the glass. Tak berselang lama, lampu kembali berkedip dan kemudian mati sesaat, dan saat kembali menyala, Sarah si wanita pun sekarat dengan luka gorok bekas pecahan kaca di lehernya. Lalu datanglah seorang wanita yang mengaku tunangannya Tony. Ia mengatakan bahwa hari ini Tony ada wawancara kerja dan dia tidak diperbolehkan untuk membawa peralatannya masuk. Dan si tunangan datang ke sini untuk mengambil peralatan Tony yang disembunyikan di toilet. Di lift, kita melihat Tony yang sedang panik terhadap sekaratnya si Sarah dan ia dikejutkan dengan kebangkitan tubuh si nenek Jane yang ternyata ia adalah iblis di antara 5 orang tadi. Sekilas, kita diperlihatkan flashback Tony yang pernah menabrak mobil berpenumpang 1 wanita dan 1 anak. Setelah itu, ia meninggalkannya begitu saja dan meninggalkan kertas bertulis, "Aku meminta maaf." Dan ternyata, korban tersebut adalah istri dan anak Bowden. Lantas, Tony pun pasrah dan mengakui dosanya di hadapan sang iblis dan Tony melalui walkie-talkie yang sontak. Hal itu membuat si iblis marah sekaligus jijik dan Come on. si Tony dibawa ke kantor polisi bersama Bowden. Di perjalanan, Bowden mengaku bahwa keluarganya lah yang Tony tabrak, tapi Bowden sudah memaafkannya. Selain itu, setelah semua hal tidak masuk akal tadi terjadi, Bowden pun kembali mempercayai bahwa Tuhan itu ada dan nyata. If the devil is real, then God must be real too. Rampung.